Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya sangat pribadi hari ini. Alhamdulillah juga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, jadi hari ini yang akan saya sampaikan adalah menciptakan budaya positif. Ini sebagai bentuk dari aksi nyata dalam proses pendidikan guru penggerak. Jadi yang akan saya sampaikan di sini semoga dapat menggambarkan apa yang saya tulis untuk di guru penggerak, sehingga nanti kita sama-sama tahu kita jalan di sekolah juga lebih enak, karena menciptakan budaya positif ini akan lebih mudah dilakukan kalau kita lakukan secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama materinya itu nanti ada 7. Dari yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua budaya positif, kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang kelima keyakinan kelas, keenam ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan terakhir itu ada segitiga restitusi. Jadi ini dimulai dari yang luas dulu, baru nanti merujuk ke bagaimana penerapannya di kelas ataupun langsung ke anak-anak. Yang pertama Bapak Ibu, paradigma, perubahan paradigma. Jadi yang pada kesempatan ini filosofi yang pertama yang akan kita bahas adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Dewantara meyakini bahwa anak itu bukan tabula rasa. Jadi teori tabula rasa itu menggambarkan bahwa anak itu seperti kertas yang putih, kemudian lingkungan, pengalaman, kejadian sehari-hari itu yang membentuk anak. Atau ibarat kertas kosong, maka lingkungan itulah yang memberi tulisan, yang memberi goresan pada kertas tersebut. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu tidak seperti benar-benar seperti kertas kosong, tapi seperti kertas yang sudah ada tulisannya, tapi tulisannya itu masih ibaratnya remang-remang. Nah, lingkungan, guru, pendidikan, orang tua itu tugasnya adalah menebalkan tulisan yang baik, kemudian tulisan yang tidak baik itu kalau bisa justru makin samar. Jadi memang secara tersirat bahwa Ki Hajar Dewantara mengakui adanya sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak. Kemudian yang kedua, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing dalam unik. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak itu dengan perlakuan yang sama, dengan pendekatan yang sama. Satu keluarga pun ketika punya beberapa anak itu saja sudah beda-beda. Saya yakin Bapak Ibu yang punya lebih dari satu anak juga mengalami. Kalau yang belum berarti ya ditunggu saja nanti. Ya, ketiga bahwa nanti Ki Hajar Dewantara itu menekankan pada pentingnya budi-pekerti dalam pembelajaran. Yang keempat, tugas guru adalah menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tujuannya cuma dua, yaitu membuat seseorang itu jadi selamat dan membuat seseorang itu jadi bahagia. Jadi pendidikan kalau tujuannya ke sana, maka dalam prosesnya juga harus proses yang selamat dan harus proses yang bahagia. Jadi tidak boleh dalam proses itu ada ketidak
kenyamanan, ada ancaman ataupun ada ketidakbahagiaan. Ini kalau kita lihat di lingkungan sekolah kita, apakah sudah 100% selamat, 100% bahagia? Nah, itu nanti perlu kita teliti lebih lanjut. Yang kelima, jadi jika diibaratkan sebagai petani bahwa guru itu adalah ibarat petani yang menanam biji-bijian. Jadi kalau yang ditanam itu jagung, ya tetap tumbuhnya akan jagung. Guru tidak akan bisa mengubah biji jagung kemudian buahnya jadi mangga, tidak bisa. Biji kedelai berbuah jadi biji padi, tidak bisa. Jadi guru itu hanya mengembangkan bakat apa yang ada di anak. Kemudian yang terakhir bahwa pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantara itu harus berpihak pada anak. Nah, salah satu bentuk keberpihakan adalah penerapan disiplin positif ini. Yang kedua, budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, siswa dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi menjadi suatu kebutuhan. Jadi budaya positif ini dimaksudkan bahwa kita selalu berangkat dari hal-hal yang positif dari anak. Hal-hal positif itulah yang kita kembangkan. Dalam prosesnya juga kita sediakan lingkungan yang positif. Artinya ketika seseorang itu punya kelemahan, maka kelemahan itu tidak boleh terlalu diinginkan untuk berubah jadi hal yang positif. Walaupun itu juga baik, itu juga mendidik, tapi kita harapannya itu lebih ke hal yang positif, itulah yang kita kembangkan. Jadi kita tidak bisa membuat manusia itu perfect 100% positif, itu kan tidak, pasti ada kelemahan. Jadi kita harus fokus ke positifnya saja. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau itu dari filosofinya. Sekarang dari apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Jadi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang di dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Jadi tidak ada hukuman, istilahnya nanti yang ada adalah konsekuensi. Dalam menerapkan sistem positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang ada itu konsekuensi. Lalu apa yang membedakan antara disiplin itu berhubungan dengan hukuman dan disiplin berhubungan dengan konsekuensi? Perbedaannya pada kesinambungannya. Artinya ketika suatu akibat itu tidak berhubungan sama sekali dengan penyebabnya, maka itu tidak bisa disebut konsekuensi. Itu adalah hukuman. Nah, hukuman ini yang tidak boleh. Semisal ada anak tidak mengerjakan PR, terus sebagai akibatnya anak disuruh lari mengitari lapangan, itu namanya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara PR dengan lari di lapangan, kecuali kalau pejas memang dia datang telat misalnya, padahal teman-temannya sudah lari, saja dia datang telat suruh lari sendiri, seperti itu boleh masuk ke kategori konsekuensi. Nah, dalam disiplin positif, konsekuensi inilah yang diterapkan. Artinya kalau memberi hukuman, bukan lagi hukuman benar-benar yang tidak ada hubungannya dengan perilaku yang salah itu, tapi lebih kepada
satu konsekuensi yang memang berhubungan. Kalau anak memecahkan kaca misalnya ya tidak perlu sampai dipukul, berdiri di jendela, tidak perlu, tapi cukup misalnya mengganti. Jadi itu konsekuensi. Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kami lanjutkan, disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu selalu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka seseorang motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu diharapkan bisa memunculkan nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi pokok perhitungan, pokok pertimbangan ketika seseorang itu memutuskan sesuatu, hendak berbuat sesuatu atau ingin berbicara tentang sesuatu. Jadi nilai ini yang dipegang erat. Dan ternyata nilai-nilai ini juga sifatnya universal. Kita bisa menjumpai di belah negara yang berbeda, di suku yang berbeda. Itu nilai-nilai ini sifatnya universal atau sama. Jadi di dunia itu sama, mengakui bahwa jujur itu adalah sikap yang baik, berterus terang itu adalah sikap yang baik, bertanggung jawab itu adalah sikap yang baik. Semua negara, semua bangsa, semua suku menghargai. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 elemen. Yang pertama semangat kritis, kreatif, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global. Dari 6 elemen ini Bapak Ibu bisa dirinci lagi menjadi sub-sub elemen seperti yang ada di tayangan ini. Jadi beriman dan bertakwa itu sub elemennya ada 5: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian dari mandiri ada 2: kesadaran akan diri dan situasi, dan ada regulasi diri. Yang gotong royong ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi profil pelajar Pancasila yang kita di kurikulum 2013 mungkin belum mengenal, tapi di kurikulum Merdeka ini kita diwajibkan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila ini dengan kegiatan proyek. Itu nanti saya yakin Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah mengalami itu. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
Jadi motivasi Bapak Ibu itu ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi itu adalah niatan ataupun tenaga ataupun dorongan yang dimiliki oleh manusia ketika berbuat sesuatu. Pasti ada sesuatu yang mendasari, ada sesuatu yang mendorong. Nah, motivasi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi yang eksternal itu utamanya ada dua, Bapak Ibu. Bahwa yang pertama adalah motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini saya yakin kita mengalami setiap hari. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, maka kita cenderung untuk menghindari. Kadang kita juga berbuat demi tidak mengalami ketidaknyamanan ini ataupun hukuman. Datang pagi misalnya, apakah ini motivasinya dari eksternal atau internal? Nah, kalau karena takut nanti dihukum, berarti ini yang disebut eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal yang lebih positif yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi mendapatkan imbalan hadiah itu juga termasuk motivasi eksternal. Lalu yang motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi semuanya itu karena diri sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang luar, tidak ada sangkut pautnya dengan lingkungan ataupun yang lain-lain. Tidak peduli ada hadiah, tidak peduli ada hukuman. Jadi kalau lagunya Ahmad Dhani, mungkin ada yang ingat, jika surga dan neraka tak pernah ada. Itu makanya kita masih akan mau sholat gitu, mau zakat, mau puasa. Artinya seandainya surga dan neraka itu tidak ada, maka kita masih akan taat, masih kita akan berbuat baik. Nanti itulah yang masuk ke motivasi yang ketiga, yang internal. Sudah tidak peduli lagi apakah ya akan ada hukuman atau akan ada hadiah, itu sudah tidak peduli. Nah, harapan kita Bapak Ibu disiplin positif itu mengembangkan ke arah motivasi internal ini. Ini ada beberapa pertanyaan agar kita mengetahui motivasi yang muncul itu motivasi internal atau eksternal. Jadi motivasi yang menghindari hukuman ini adalah motivasi terhadap dari manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hanya karena hukuman, maka ini termasuk golongan serendah-rendahnya motivasi manusia. Karena yang motivasi seperti ini tidak akan ada terobosan, tidak akan ada sesuatu hal yang baru, karena akan selalu takut berubah. Yang selanjutnya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan hal ini? Jadi ini yang selalu ditanyakan. Nah, aku orang ngomong diapa? Kan banyak loh, ada yang kurang, mereka bayar ulang diapa, motivasinya akan ada. Selanjutnya menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada fisik, psikis, atau terpenuhnya kebutuhan. Jadi yang ditakutkan itu gitu, rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya sifatnya eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal yang sedikit lebih tinggi daripada menghindari hukuman. Manusia yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian, setidaknya ini jika dibandingkan dengan menghindari hukuman, maka orang yang ingin mendapatkan pujian itu setidaknya akan berusaha lebih baik. Jadi misalnya ada lomba yang dapat hadiah pasti yang terbaik.
Walaupun itu ternyata juga motivasi eksternal yang tidak baik kalau muncul di anak-anak, karena yang dikhawatirkan nanti setiap ada sesuatu maka yang dipertimbangkan adalah dapat hadiah apa. Diperintah misalnya bantu orang tuanya mau beli ke toko, pasti masih minta imbalan. Artinya segala sesuatu itu hanya dilakukan karena imbalan. Kalau tidak ada imbalan, ya tidak. Jadi orang yang menggunakan motivasi eksternal jenis ini selalu menganggap pujian dari orang lain itu penting bagi kualitasnya. Kalau kita dipuji serasa berubah jadi tambah baik, terasa jadi istimewa, jadi spesial. Padahal sebetulnya ya dipuji tidak akan merubah apapun, dikritik juga tidak akan merubah apapun. Yang berubah ya tetap harus dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, inilah motivasi yang ingin diterapkan dalam penerapan disiplin positif, yakni nilai yang karena ingin secara individu itu, secara pribadi ingin memegang nilai tertentu. Ada sesuatu yang diyakini, ada sesuatu yang dihargai. Jadi misal kenapa kamu lihat uang temanmu sudah hampir jatuh kok malah ditunjukkan uangnya jatuh, boleh biarkan aja jatuh nanti diambil. Yaitu karena sadar bahwa memang itu penting, bahwa menolong itu penting. Seandainya kita yang kehilangan uang ya kita tentu akan susah. Jadi kita juga tidak akan rela teman kita kehilangan uang. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dihukum. Jadi ini yang jadi target penerapan disiplin positif. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai ini sifatnya adalah universal, sifatnya abstrak, supaya bisa jadi konkret dan mudah dipahami oleh anak-anak didik kita, maka harus dijadikan hal yang lebih konkret. Maka perlu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa kita harus buat keyakinan kelas dan bukan peraturan? Jadi kalau peraturan itu sifatnya adalah ada sesuatu hal yang harus dilakukan atau dilarang. Nanti kalau hal yang dilarang itu dilakukan maka akan ada hukuman. Tapi kita inginnya tidak. Kita inginnya bahwa nanti yang muncul dari anak-anak itu betul-betul internal, bukan karena takut hukuman, bukan karena menginginkan imbalan. Jadi harapannya dengan keyakinan kelas ini kita mampu memberi ke anak itu nilai yang betul-betul penting yang mereka yakini, sehingga setiap perbuatan anak itu berdasarkan pada nilai yang mereka pegang, bukan karena peraturan, bukan karena takut hukuman, ataupun karena ingin dipuji. Bagaimana membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Kalau nanti kita setelah ini mempraktekkan membuat keyakinan kelas, maka caranya adalah yang pertama kita minta anak-anak untuk membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Jadi apa sih yang diyakini anak? Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Positif artinya tidak ada kata tidak ada kata jangan, tapi dibuat positif. Karena ini salah satu dari yang sudah diteliti bahwa ternyata di alam bawah sadar itu kata tidak itu sama sekali tidak berguna. Jadi kalau ada anak naik pohon kemudian diminta jangan pendekan, jangan naik, jangan manjat, itu susah. Kenapa? Karena di alam bawah sadar kata jangan itu hilang, kata tidak itu hilang. Tapi lebih baik yang positif. Jadi kalau mau melarang anak untuk naik, ya bilang saja turun. Kalau misalnya ada anak ke tepi, seandainya di tepi di sebelahnya itu ada tanah yang
tapi lebih baik jadikan yang positif. Maksudnya positif apa ya? Jangan pakai kata jangan. Double berarti. Artinya ya sini atau ke tengah. Jadi yang kita lakukan adalah positif. Ini hanya saya mencontohkan apa sih yang dimaksud dengan dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak ada kata jangan. Yang ketiga, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu harapannya tidak terlalu banyak, tetapi lebih hal yang praktis yang memang dibutuhkan dalam keseharian. Tidak perlu yang terlalu rinci, terlalu detail, karena kalau sifatnya keyakinan, sifatnya nilai itu kalau dikembangkan dalam butir-butir peraturan bisa jadi sangat banyak. Yang selanjutnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang betul-betul kontekstual. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah harapan. Jadi menyusun nilai, karena nilai ini sifatnya mengikat seluruh anggota kelas. Berarti yang terlibat dalam penyusunannya adalah juga semua yang ada di kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian pemberian. Ini contoh-contoh cara merumuskan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan seperti ini. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi keyakinan-keyakinan yang sudah dituliskan oleh siswa tadi diulas. Apa sih maksudnya? Apa sih inti yang ada di situ? Kalau dijabarkan jadi apa saja? Harapannya dengan ini maka satu nilai yang diyakini itu bisa menargetkan atau bisa menciptakan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dipahami oleh anak. Jika perbuatan itu dilakukan maka mendukung pada ketercapaian apa yang sudah disepakati. Selanjutnya guru dan siswa memilih atau memilah keyakinan kelas yang penting. Nah, yang penting itu apa saja Bapak Ibu? Itu nanti akan kita pilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas. Jadi harus kontekstual, kira-kira yang memang betul-betul dibutuhkan, itulah yang kita ambil untuk dijadikan salah satu butir keyakinan kelas. Yang selanjutnya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas ini dirumuskan dalam kalimat positif. Yang selanjutnya, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah keyakinan kelas yang dirumuskan dalam kalimat positif tersebut dikumpulkan Bapak Ibu, maka kita akan cek kembali, kita akan sepakati kembali keseluruhannya, mana yang betul-betul dibutuhkan, mana yang kira-kira tidak perlu dibutuhkan. Karena kalau jumlah keyakinan kelas itu terlalu banyak, itu juga akan kesulitan bagi siswa untuk mengingatnya. Yang keenam yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ternyata bahwa penghargaan ini juga merupakan suatu hukuman. Jadi hadiah itu sebetulnya adalah hukuman bagi anak. Kenapa? Karena penghargaan ini menurunkan kualitas. Apa yang menurunkan kualitas? Ya ini kalau anak itu sudah terbiasa
diberi penghargaan ketika mencapai sesuatu, maka seolah-olah dia ketercapaian sesuatunya itu harus mendapatkan apresiasi dari orang lain, sehingga motivasinya menggantung ke orang lain, padahal yang seharusnya bahwa segala sesuatu itu harusnya kembali ke diri sendiri. Karena kalau kita yakini kita berbuat sesuatu karena keyakinan, karena sesuatu yang memang kita butuhkan, maka nanti semua perbuatan itu akan lebih layak untuk diperjuangkan, karena ini menunjukkan kualitas diri kita. Yang kedua, bahwa penghargaan ini mematikan kreativitas. Nah, jadi kenapa penghargaan ini mematikan kreativitas? Karena ketika anak sudah terbiasa mendapatkan penghargaan ketika mencapai sesuatu, maka seandainya ada perbuatan yang itu sebetulnya layak, patut untuk dilakukan, tapi karena tidak ada penghargaan, kemudian anak berhenti jadi tidak melakukan, maka ini akan cenderung untuk mengganggu kreativitas anak. Anak tidak lagi kreatif, kenapa? Karena akan melihat, nanti kalau saya begini saya tidak dapat hadiah, saya tidak dapat penghargaan, seperti itu. Kemudian bahwa penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kembali, seandainya motivasi intrinsik sudah terbentuk, kemudian diberikan penghargaan, apakah seperti itu dibolehkan? Ya, tentu saja Bapak Ibu yang lebih tahu. Artinya hadiah tetap boleh kita berikan, tapi bukan selalu, tidak selalu harus diberikan. Ada waktu-waktu di mana memang harus diapresiasi dalam bentuk ucapan, harus diapresiasi dalam bentuk hadiah berupa barang, ataupun apresiasi lain. Apresiasi itu diperbolehkan, tapi kalau untuk penghargaan hadiah memang harus dilihat dalam penggunaannya. Bapak Ibu, ini seperti yang di awal tadi sekilas kita bahas, bahwa hukuman dan konsekuensi, untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, belum tentu menyakitkan. Kadang kan kita menghukum anak itu harus ada sesuatu yang diambil darinya, sehingga ada ketidaknyamanan atau ada rasa sakit, ada rasa kapok, dihukum ben kapok. Ya, kita mungkin dulu terbiasa seperti itu. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dan sifatnya hanya jangka pendek. Kalau membuat anak sakit dari hukuman itu sifatnya adalah jangka panjang, itu akan lama membekas. Selanjutnya, hukuman ini membuat anak membenci kedisiplinan. Sementara kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kenapa? Karena kalau tidak menghargai disiplin, nanti akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Selanjutnya, hukuman ini sifatnya adalah pemaksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah satu keharusan. Dalam arti ada stimulus maka ada respon, ada sebab maka harus ada akibat. Yang selanjutnya, kelima, yaitu konsep diri yang buruk. Jadi hukuman itu akan membentuk konsep diri yang buruk bagi anak. Sedangkan konsekuensi itu akan membentuk konsep diri yang baik. Jadi ketika pernah dihukum itu pasti rasanya beda kalau kita bertanggung jawab. Dihukum dengan bertanggung jawab tentu akan beda makna. Dihukum artinya telah melakukan sesuatu yang salah, tapi kalau bertanggung jawab berarti mengakui kesalahannya dan mencoba menghapus
kesalahannya. Selanjutnya, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau ada hukuman, maka anak itu cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya agar tidak ketahuan, agar tidak mendapatkan hukuman. Sementara kalau konsekuensi ini akan membuat anak meyakini atau mematuhi peraturan. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi. Ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya, restitusi menuntut anak untuk melihat kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik yang fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dalam restitusi ini, Bapak Ibu, kita kenal ada menunjukkan identitas. Pembentukan identitas ini bisa gagal, bisa jadi sukses. Kalau gagal, berarti pembentukan identitas ini dilakukan karena hukuman. Sementara yang identitas itu akan disebut sukses ketika anak berdisiplin dengan menghargai nilai-nilai serta menerima konsekuensi, dan dalam prosesnya dilakukan restitusi. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang cenderung negatif, Bapak Ibu, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi sebetulnya semua perbuatan manusia, baik itu manusia dewasa maupun anak-anak, itu selalu didasari karena ada kebutuhan tertentu. Nah, kebutuhan-kebutuhan apakah yang mendasari? Jadi yang pertama, kebutuhan yang mendasari manusia untuk berbuat itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. 5 kebutuhan inilah, Bapak Ibu, yang mendasari perilaku anak-anak ataupun kita sebagai orang dewasa. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada juga yang menjelaskan bahwa restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dari masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dirinya menjadi. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ada beberapa hal ini. Yang pertama, bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi secara singkat bisa kita sebut proses restitusi ini utamanya adalah membuat anak belajar dari kesalahannya. Yang kedua, restitusi itu adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi ini merupakan tawaran dan bukan paksaan, karena dalam proses restitusi nanti Bapak Ibu, guru itu hanya sebagai manajer yang hanya bertanya kepada murid untuk membuat pilihan-pilihan. Jadi yang membuat pilihan adalah murid, konsekuensi apa yang akan dia ambil dari perbuatannya juga adalah murid itu sendiri. Yang selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pendisiplinan terhadap siswa, yang kemungkinan terjadi adalah pembentukan identitas itu menjadi gagal ataupun sukses. Nah, yang membuat pembentukan identitas ini gagal itu adalah hukuman. Sementara yang menjadikan pembentukan identitas itu sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu korban, misal dalam seleksi yang kita lihat, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ini kalau hukuman. Sementara konsekuensi itu ya sesuatu itu harus terjadi. Kita tidak perlu memikirkan apakah siswa itu cedera atau tidak, kapok atau tidak. Karena kalau masih bicara tentang cedera atau tidak, itu adalah hukuman. Sementara restitusi adalah siswa akan menyadari bahwa itu akan merugikan orang lain, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, dan itu tidak selayaknya dia perbuat. Jadi restitusi itu merupakan pilihan-pilihan. Pembentukan identitas akan gagal karena hukuman ini tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Sementara konsekuensi itu rasa ketidaknyamanan itu tidak akan bertahan lama. Restitusi fungsinya adalah menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi kalau hukuman dalam penjelasan selanjutnya, murid atau anak itu akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Jadi ini beberapa hal yang mencakup pada pembentukan identitas yang sukses ataupun yang gagal. Selanjutnya Bapak Ibu, kita meyakini bahwa anak itu berbuat sesuatu itu pasti ada kebutuhan yang mendasarinya. Nah, kebutuhan dasar apa saja itu? Ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta kasih dan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. 5 hal ini Bapak Ibu yang mendasari perilaku siswa.
Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5 juga Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tayangan. Ketika guru mengambil posisi sebagai penghukum, yang dilakukan adalah seperti itu: menghardik, menunjuk, menyakiti. Kalau pembuat rasa bersalah, jadi mengatakan seharusnya kamu begitu, kamu sudah membuat saya kecewa, kamu bikin orang tuamu kecewa. Jadi yang dibuka adalah perasaan yang membuat murid itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman yang dinyatakan begini, ya kan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi tidak apa-apa kamu begitu, kamu makan ini kan karena itu, kamu melakukan salah kan karena memang kamu maunya ini. Jadi sebagai teman itu akan mendukung apapun perbuatan yang dilakukan murid itu didukung. Ini tidak akan menyakiti secara fisik maupun secara psikis untuk anak. Kalau sebagai pemantau, ini sifatnya dia adalah menghubungkan antara siswa, perilaku perbuatan salah dari siswa ke sesuatu yang sudah disebutkan di dalam tata tertib atau dalam peraturan. Kalau kesalahannya apa, kemudian hukumannya apa, konsekuensinya apa. Jadi sama sekali tidak ada keterlibatan perasaan. Hanya kamu telah berbuat salah, jenis kesalahannya ini, maka sesuai peraturan harusnya konsekuensinya ini. Jadi hanya menghubungkan antara kesalahan dengan peraturan yang ada. Selanjutnya adalah manajer. Kalau manajer ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggugah apa sih sebetulnya yang ada di balik kesalahan, di balik perilaku yang tidak disiplin dari anak. Harapannya Bapak Ibu, kita akan semakin bergeser ke arah kanan. Jadi seandainya kita semula sebagai hukum, maka kita harus bergeser ke arah kanan. Posisi yang kita ambil, posisi terbaik dalam hal ini adalah sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan, di bagian bawah ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini yang dilakukan adalah kita membuat siswa itu merasa bahwa tidak hanya dia sendiri yang pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan itu kita coba cari sebetulnya ada apa sih yang mendasari anak ini untuk berbuat sesuatu yang merupakan pelanggaran disiplin. Jadi kita akan tanyakan alasan kamu melakukan itu apa? Apa yang kamu rasakan sampai kamu harus melakukan itu? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan itu selain harus dengan melanggar peraturan? Yang selanjutnya, bagian ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah disepakati di kelas. Kemudian sebetulnya kamu itu mau jadi orang yang seperti apa?
Dalam penerapan segitiga restriksi ini Bapak Ibu, kita akan berada pada posisi manajer. Jadi kita akan hanya banyak memberikan pertanyaan ke anak, harapannya untuk menggugah 3 hal tadi. Kita temukan apa yang jadi penyebabnya, kita minta anak untuk mencari solusinya, kemudian kita perlu mencari nilai apa yang diyakini anak itu, sehingga anak akan berpegang teguh pada nilai tersebut, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah bersedia duduk di sini mendengarkan apa yang